Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Lama tidak berjumpa ya teman-teman. Saya mohon maaf baru bisa upload video lagi, video tutorial tentunya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat sistem door lock menggunakan RFID. Dan di sini RFID-nya bisa mendaftarkan beberapa kartu ya teman-teman ya. Oke, saya sudah setting, sebenarnya bisa tidak terbatas, cuman saya batasin di sini sebanyak 30 kartu. Nah, nanti di codingnya sih yang ngaturnya ya teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman di sini saya akan demokan. Oke, jadi kalau teman-teman menggunakan RFID card, saya punya beberapa di sini. Oke, ada yang card, ada juga yang bulat. Kalau kita menggunakan RFID yang belum terdaftar, kita tes, akses ditolak, lampu LED-nya warna merah ya, dan servo tidak bekerja. Oke, kita coba lagi. Kita tempelkan, akses ditolak, servo juga tidak bekerja. Oke, kita coba yang lain. Akses ditolak. Oke, saya belum mendaftarkan kartu ya teman-teman ya. Akses ditolak. Nah, bagaimana kalau kita daftarkan dulu ya? Kita akan menggunakan sebuah kartu master. Di sini sudah saya kasih tanda. Oke. Kita tempelkan master. Nah, baru kita tempelkan. Nah, dia ada waktu ya. Kalau kita terlalu lambat dia akan mengulang lagi. Ada waktunya. Kita cepat dikit. Nah, tambah berhasil. Nah, setelah berhasil baru kita bisa coba ya teman-teman ya. Kita tes dulu. Perhatikan. Nah, aksesnya berhasil. Coba lagi. Oke, karena dia sudah terdaftar ya teman-teman ya. Nah, kita coba pakai yang satunya lagi yang belum terdaftar. Nah, akses ditolak. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita mau menghapus yang sudah didaftar? Tadi yang sudah didaftar yang ini ya. Oke, ini kan udah ya lampunya hijau ya teman-teman ya. Nah, kalau mau menghapus, kita tempelkan aja master. Lampu kuning menyala, baru kita tempelkan yang sudah didaftar. Maka dia akan ada tulisan tadi dihapus ya teman-teman ya. Nah, setelah dihapus, ya dia tidak bisa lagi. Dia akan balik ke mode ditolak ya. Mode terhapus dari memori ID-nya. Gitu. Oke, nah bagaimana cara membuatnya teman-teman? Nah, di sini rangkaiannya seperti biasa. Teman-teman bisa ikutin video tutorial saya tentang RFID ya, teman-teman ya. Saya tidak panjang lebar menjelaskan rangkaiannya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat singkat di sini. Oke, pakai LCD 16x2 yang I2C ya, teman-teman. Kemudian ini modul RFID-nya 3,3 volt, mungkin saya jelaskan secara singkat ya. 3,3 voltnya di 3,3 volt Arduino. Kemudian RST-nya di pin 9, ground-nya di ground, kemudian langsung lompat satu yang IRQ-nya tidak ya teman-teman ya. Langsung ke pin MISO di 12, MOSI di 11, SCK di 13, dan SDA di 10. Oke. Sementara untuk LCD-nya ada 4 pin, ground di ground, VCC di 5 volt, SDA di A4, analog 4 ya, SCL-nya di analog 5 atau A5. Sementara di sini ada LED RGB. Oke, secara berurutan. Yang hijau kita colok di 5, kemudian kuning 7 ya. Merah di 6. Oke. Jadi urutannya yang hijau, bentar saya lihat codingnya bentar ya teman-teman ya biar nggak salah. Sebenarnya sesuaikan di codingnya aja sih.
Di codingnya red itu 5, green itu 6, dan yellow itu 7. Berarti merah 5, green, hijau ya 6, dan yang kuning di 7. Oke. Nah, kita langsung lihat codingnya ya teman-teman ya. Kita langsung lihat codingnya. Nah, untuk bagian codingnya teman-teman seperti ini ya. Ini kita include semua library yang kita mau pakai seperti biasa. Kemudian ini objeknya. Oke, ini pin-pin dari RFID-nya dan beberapa variabel di sini tipe string untuk menampung ini ID dari kartu yang kita tempelkan. Kemudian ini ID user untuk nyimpan sementara ya, ID dari EEPROM, ID yang sudah ada di EEPROM. Kemudian ini ID master. Nah, ID master sudah saya patok seperti ini ya teman-teman. Nanti di tutorial berikutnya mungkin kita buatkan juga sistem yang untuk masalah master ini. Oke. Nah, kita juga perlu mengubah-ubah master ya. Ini kan sudah dipatok. Oke, untuk permulaan tidak masalah. Oke, karena master nggak perlu banyak-banyak, satu aja ya, lebih aman. Nah, kemudian beberapa variabel tambahan di sini, oke, untuk coding di bagian bawah nanti, dan ini untuk LED-nya, oke, dan saya sediakan juga untuk relay, tapi saya tidak pakai relay di sini ya. Kalau teman-teman mau pakai bisa dicolok ke digital 8. Dan di sini ada indeks memori untuk menyimpan untuk penanda saja kita ada di memori keberapa. Oke, karena kan kartu bisa lebih dari satu ya teman-teman ya. Sementara satu kartu memerlukan 4 alamat karena dia punya 4 segmen. Nah, jadi internal EEPROM itu teman-teman bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Nah, itu yang buat dia ribet karena memori satu kartu itu memerlukan 4 segmen. Oke, jadi dari 0 sampai 3 itu kan 4 segmen ya. 4 segmen berarti baru bisa nyimpan satu kartu. Nah, maka saya perlu indeks untuk lompat-lompat ke memori yang berikutnya. Artinya kartu yang kedua berarti alamatnya bukan alamat kedua. Itu udah alamat masuknya mulai dari 4. Oke. Karena 012 kan udah dipakai, 0 1 2 3 kan udah dipakai kartu yang pertama ya, dipakai untuk menyimpan memori masing-masing segmen dari kartu yang pertama. Nah, kalau mau pakai kartu yang kedua ada 2 kartu berarti kita mulai dari indeks 4, 5, 6, 7. Nah, ini menyimpan satu kartu lagi gitu dan seterusnya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini jumlah user nanti akan saya simpan di satu alamat sendiri, yaitu di alamat terakhir. Oke, di alamat terakhir yaitu 1023. Nah, nanti sebelum menggunakan menguploadkan coding ini, teman-teman upload dulu coding yang ini ya teman-teman ya. Gunanya apa? Ini untuk reset semua memori yang ada di dalam EEPROM kita, Arduino kita, biar jadi 0 dulu ya. Karena kan kita istilahnya baru pertama kali. Jadi di reset ke 0 dulu semua dengan menggunakan baris yang ini. Oke, ini kan simple ya. Kita for loop dari 0 sampai 1023, kemudian kita tulis EEPROM write dari alamat 0 itu ditulis 0, nanti i-nya jadi 1, berarti alamat 1 jadi 0 juga. Sehingga sampai 1023 ini 0 semua. Gitu. Oke ya. Nah, untuk EEPROM ini teman-teman bisa nonton di video-video sebelumnya ya, sudah saya pernah jelaskan. Ini hanya pengembangannya saja ya teman-teman ya. Jadi saya tidak panjang lebar menjelaskan yang sudah ya, yang sebelumnya. Silakan teman-teman tonton. Oke, kemudian di sini ada unsigned long untuk waktu master untuk membatasi kalau ada kartu yang mau didaftarkan tapi lambat gitu ya, maka dia akan ngulang lagi dari awal seperti yang saya demokan tadi ya. Kemudian sini ada objek lagi untuk RFID. Nah, di sini kita setup dulu semuanya ya di fungsi setup seperti servo, LCD,
LED-nya dan sebagainya ya, kita setup dulu. Dan ada satu hal penting di sini, yaitu jumlah user sama dengan eeprom.read 1023. Nah, jadi jumlah user ini untuk nampung hasil bacaan dari alamat ke 1023. Karena kan tadi seperti yang saya bilang ya, jumlah user saya tampung di alamat 1023 gitu. Oke. Nah, ini untuk setup biasa pin mode-nya. Oke, sistem siap, baru kita mulai. Di loop saya pertama panggil function check RFID. Nah, di check RFID ini kerjanya seperti apa? Ini baca kartu, ya kan? Kemudian simpan ID kartunya dalam variabel ID di sini. Setelah itu kita cek apakah ID itu sama dengan master. Kalau sama, maka master true. Kalau master true, nanti kita panggil dulu daftar ID. Artinya kita mau daftarkan ID baru kan, kalau masternya terbaca true kan. Nah, ini function untuk daftarkan ID-nya. Oke, kita kosongkan dulu variabel ID dan ID user. Nah, tempelkan kartu ya tadi ya. Nih, tempelkan kartu. Kemudian setelah kita tempelkan kartu, dia akan baca lagi kan. Nah, disimpan ID kartu yang kita tempelkan dalam variabel ID. Kemudian kita melakukan pengecekan di sini. Oke, saya agak singkat yang menjelaskannya ya. Karena bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal pasti udah ngerti seperti apa looping ya. Nah, saya langsung aja. Kalau ID yang kita perusahaan tempelkan sama dengan ID master, berarti kan kita seolah-olah mau mendaftarkan si masternya. Padahal dia udah master kan, ngapain didaftarkan lagi? Maka dia nggak ngapa-ngapain, ID-nya tetap kosong. Oke, nggak masalah. Tapi kalau dia beda, maka kita cek. Oke, kita cek kalau dia beda. Kita cek apakah kartu yang kita tempelkan, sudah ada di dalam memori. Ya kan bisa jadi kita daftarkan kartu yang sudah ada terdaftar sebelumnya ya. Nah, kita cek satu persatu ID user yang ada di memori. Ya mau nggak mau ya seperti itu ya. Karena kita belum ada sistem, istilahnya kalau di web, coding web atau coding yang lainnya kan kita bisa ada sistem CRUD ya, lebih cepat gitu. Nah, kita tampung ID user tadi, baru kita melakukan pengecekan ya di sini ya. Ini kita tambah dulu indeks memorinya. Jangan lewat dari 30. Nah, kita cek di sini bentar. Ini. Kalau ID yang kita tempelkan tadi sama dengan ID yang sudah terdaftar, maka kita sedang ingin melakukan penghapusan ID gitu. Nah, ini proses penghapusannya ya, teman-teman ya. Jadi kenapa ini 119? Karena kita mulai dari 0 ke 119 itu kan sebanyak 120. Nah, 120 dibagi 4 tadi, karena satu kartu perlu 4 segmen, artinya 4 address yang dipakai di memori, dibagi 4 berarti kan dapat 30. Nah, kalau teman-teman mau lebih banyak dari 30 kartu ya silakan diubah aja ya angka-angka di sini. Oke ya teman-teman ya, tapi dia harus kelipatan 4 ya, ingat ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau 50 kartu, berarti 50 dikali 4 kan berapa? Kalau 40 kartu, 50 dikali 4 berarti 200. Kalau 200 berarti teman-teman jangan tulis 200 di sini ya, kurangin 1, karena kita mulai dari 0. Berarti harusnya 199 itu. Oke ya. Nah, seperti itu baru kita card ID yang udah dihapus tadi harus kita hilangkan, dan semua ID yang, karena ada ID yang dihapus berarti ID yang lain harus naik, indeksnya harus naik. Paham ya teman-teman ya? Bisa bayangkan ya, ada bolong di satu memori itu kurang efektif ya. Jadi ID yang udah kita hapus kan kosong kan alamat itu kan, berarti kan 4 segmen itu kosong. Nah, kita harus buat alamat di bawahnya jadi naik menempati segmen itu gitu. Nah, ini belum efisien ya teman-teman ya. Harusnya misalnya kita punya 10 kartu. Kita punya 10 kartu. Misalnya ya, saya gambarkan di sini. Saya gambarkan. Oke. Bayangkan teman-teman, kita
Jangan pusing, ini coretan saya sebelumnya ya teman-teman ya. Bayangkan kita punya memori sini slot. Kita punya slot memori, itu kan setiap 4 slot, 4 address itu diambil oleh satu kartu kan. Nah, kemudian ada 4 lagi. Nah, ini berarti kartu kedua gitu, dari 4 sampai 6, 7, 8. Nih, baru 4 lagi, 9, 10, 11, 12. Nah, mulai dari 9 ini 10, 11, 12, berarti ini kartu ketiga. Nah, bayangkan ini kan ada lanjut lagi nih. Nah, ini banyak slot di sini, setiap 4, berarti kartu keempat, kartu kelima, ini kartu keenam. Oke. Nah, bayangkan kita mau hapus kartu ketiga. Nah, berarti kan ini nanti kosong. Karena kita hapus ini jadi 0 semua kan. Sementara kartu yang baru akan terdaftar di slot yang berikutnya. Kan sayang ya ini ya, sayang. Maka kita melakukan kita melakukan ID kartu yang setelahnya, yang setelah dari kartu ID yang dihapus ini akan kita tarik mengisi ke kartu yang ini. Jadi ini naik ngisi ke sini, ini naik ke sini, ya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini jadi kosong. Berarti nanti ini naik ke sini, ini naik ke sini, ini naik ke sini, ini naik ke sini gitu. Ini kosong, nah ini ganti naik sampai kartunya selesai. Nah, sebenarnya nggak efisien. Oke, algoritma seperti ini bisa dibilang algoritma yang apa ya bilangnya ya, kurang bagus lah ya, kurang efisien. Harusnya kita ambil yang kartu terakhir, kita taruh di sini, baru efisien ya. Karena kartu yang dipakai cukup sedikit, jadi saya belum ubah ya algoritmanya ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman mau ubah silakan. Oke, silakan diubah. Nah itu yang ini ya. Nah berikutnya ada keterangan ID dihapus. Bagaimana kalau kita tidak menempelkan kartu yang sudah ada? Berarti kan dia nggak hapus ya, maka dia akan ditambahkan nih, berhasil. Oke, dia akan masuk ke bagian ini, berhasil ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan nanti jumlah user akan kita update naik 1 ya. Nah, dan hasil naiknya itu akan ditampung ke alamat 1023 lagi, karena harus ingat kan dia kan, jangan lupa dimasukkan ke EEPROM-nya lagi. Nah, jumlah user nanti tambah 1, baru kita master false, cek juga false, artinya udah selesai nih pengecekannya. Balik lagi ke kondisi awal, nanti dia keluar sampai ke ya di sini selesai ya, pengecekan selesai, dia balik lagi ke welcome. Oke. Nah berarti daftar ID selesai kan, di daftar ID-nya udah ada sekalian menghapus ID ya. Nah tadi kita sampai sini ya, daftar ID ya, karena kita cek tadi ID yang kita tempel sama nggak dengan ID master. Nah kalau beda gimana? Maka dia akan lari ke else. Kalau beda maka dia akan melakukan pengecekan kartu itu sudah ada belum, sama seperti yang kita algoritmanya tadi, sama dengan yang kita mau hapus tadi ya. Nah kalau sudah ada maka dia akan akses ditolak. Tapi kalau belum ada maka dia akan buka di sini. Oke, dia akan buka. Nah setelah buka dia akan cek memori, panggil function cek memori. Kita lihat function cek memorinya di sini. Cek memori sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih, cuman ini aja, menampilkan di serial aja memori atau jumlah kartu yang udah kita daftarkan ada berapa gitu. Jadi kalau kita tempelkan di serial muncul. Jadi nggak usah pedulikan yang ini ya teman-teman ya, hanya untuk pengecekan di serial monitor saja. Oke. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman penjelasan codingnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.